Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita berjumpa untuk bersatu hati dalam doa malam ini, Jumat 22 Januari 2001. Bersama saya, Pendeta Hosea Sudarno, akan mengangkat tema waspada perilaku sesat. Mari kita bersaat teduh, kita nyanyikan lagu Silent My Soul. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Tetapi secara khusus saya akan mengajak untuk kita membaca dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-7a. Demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api.
Ibu bapa dan saudara, lamanya menanti pandemi lewat, atau datangnya waktu yang bebas dari wabah, membuat orang bergumam, kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa ketiga. Seperti menanti tumbuhnya cendawan di musim kemarau. Lama, tak pasti. Kapan? Meskipun upaya berbagai pencegahan dan penanganan terus dilakukan, namun belum ada yang berani memastikan sampai saat ini kapan benar-benar bebas pandemi COVID-19. Situasi yang demikian menggalaukan, menjenuhkan, membingungkan, sungguh membuat tidak nyaman berkepanjangan. Hingga orang berkata, benarkah pandemi COVID-19 ini ada? Walaupun korban terus bertambah, baik yang sakit maupun meninggal. Yang lebih parah lagi adalah orang yang tidak menguasai diri. Mereka lebih menuruti nafsunya. Apa yang mereka lakukan menyesatkan orang lain. Mereka beracara cukup lama dengan mengabaikan kerumunan, tidak menjaga jarak, membuka masker sembarangan, bahkan tidak mengenakan masker dan bepergian sesuka hati. Situasi ini memperlihatkan bagaimana mereka mengikuti nafsunya. Walau mereka tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau memang tidak tahu. Kalau perilaku atau berlaku seperti itu, akan makin banyak orang di sekitar yang bisa terkena atau terhinggapi virus COVID-19 tersebut. Terpapar, namun tanpa gejala. Dan itu mudah membuat orang tertular dan menularkan. Sehingga banyak korban. Mereka tidak menjaga keselamatan diri sendiri, juga orang lain. Mereka tidak menyayangkan kesehatannya sendiri dan menjaga atau menghadirkan kesehatan bagi orang lain. Perilaku yang mudah mempengaruhi orang melakukan yang sama, namun menyesatkan dan berbahaya. Saudara, Petrus menyampaikan dalam suratnya kepada jemaat, para hamba dan orang-orang miskin yang bingung dan tertekan di Asia kecil. Mereka yang terhasut ajaran sesat, yang mengikuti dan mendasarkan hidup pada nafsunya, terkait pengajaran dan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa itu tidak benar, menurut atau kata mereka. Itu bohong. Tuhan lalai. Pemahaman yang menyesatkan inilah yang mereka sampaikan untuk menghasut dan mencela orang-orang beriman. Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 tadi. Menenangkan kegudahan dan kekacauan hati. Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa Allah, Firman yang menciptakan langit dan bumi yang telah rusak dan binasa oleh air bah, Firman itu pula Allah yang telah menjadi manusia, Yesus, Firman yang hidup, itulah yang menyelamatkan dan memelihara langit dan bumi yang sekarang. Ia tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar. Tuhan menghendaki agar semua orang berbalik dan bertobat sehingga selamat.
Tuhan tidak menghendaki binasa. Sebagai orang beriman, menanti kedatangannya berarti hidup mensyukuri waktu yang ada, apapun warna dan kondisinya, dengan tetap setia dan memelihara keselamatan dalam damai dengannya, berusaha menguasai diri dan menjaga kekudusan dalam kebenaran, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, agar tidak terbawa pada perilaku yang menyesatkan. Amin. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami mengawali syafaat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya Allah, dalam langkah kami menghadapi pandemi, menyatu harap menanti jawab untuk segera lewat wabah yang menekan berat. Namun ya Tuhan, hari-hari kami lalui, bulan-bulan terlewati, hingga tahun berganti, belum tergambar kapan berakhir pasti. Harapan yang kami yakini, Engkau akan segera menolong dan melewatkan pandemi ini rapuh. Dan kami kembali hadir dalam ketidakberdayaan. Bahkan lebih dari itu, kadang kami hadir dalam keputusasaan dan hilang harapan. Ketika melihat orang mengumbar perasaan dan menuruti kehendak nafsunya, mereka tak lagi menguasai diri, berbuat apa saja sesuka hati. Mereka seperti tidak lagi menghiraukan kesehatan diri dan keselamatan maupun orang lain. Oh Tuhan, kami tidak berdaya untuk menolong keberadaan mereka yang seperti itu. Bahkan kami kadang justru terpancing untuk ingin melakukan hal yang sama, terbawa dalam arus kesesatan. Ampunilah kami ya Allah. Kepadamu kami berseru dan berserah, serta mendamba kekuatan. Karuniakanlah kami roh penguasaan diri,
menolong kami memelihara kekudusan dan keteguhan iman percaya kami kepadamu. Biarlah dengan itu kami bertumbuh dalam kesetiaan dan pengenalan akan Engkau yang senantiasa mengasihi. Karuniakanlah juga kami roh kesabaran, agar mampu memahami rencana indah-Mu di balik pandemi yang sedang terjadi dan panjang ini. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan perilaku sesat di sekitar kami. Tuntun dan bimbinglah kami sebagai anak-anak Tuhan, sekaligus kawan sekerja-Mu, dalam memahami dan terus terlibat dalam karya Tuhan. Dan bahwa dalam kesabaran yang Tuhan nyatakan melalui berbagai kejadian, Engkau tidak mengendaki kebinasaan bagi semua, melainkan pertobatan. Berkatilah pemerintah di negeri ini beserta jajarannya ya Tuhan. Juga mereka yang tergabung dalam tim, satgas, tenaga medis, para relawan dan para petugas laboratorium yang terus gigih berjuang memberi diri untuk kemanusiaan dan keselamatan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami juga Tuhan tolong dan Tuhan bangun melalui dan dengan berkaca akan kesungguhan, semangat, kerelaan, dan ketekunan mereka dalam berkarya. Biarlah dengan itu kami juga terus disemangati dan tidak kehilangan harap. Kami tetap teguh dan setia pada Tuhan, memandang dan menerima situasi ini sebagai kesempatan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, doa malam bersama kita. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Teruslah waspada terhadap perilaku yang menyesatkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.